Sahabat JRN berbagi di mana Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Deddy Muslimin dari channel JRN berbagi, channel YouTube favoritku. Hari ini saya mau berbagi ilmu teknik untuk sahabatku semua di mana berada. Ya, hari ini saya akan memberi contoh sekaligus memperagakan bagaimana cara memperbaiki toa. Kebetulan toa ini punya salah satu musola, yaitu musola Baitur Rahim RT 01. Ini toa ini tidak hidup. Jadi saya akan memberikan cara bagaimana memperbaiki toa sekaligus berbagi ilmu buat sahabatku di mana berada. Yang pertama, kita lihat toa ini, dipastikan kita harus tahu apakah sepulnya rusak atau tidak, trafonya atau rusak atau tidak, itu harus kita bongkar. Jadi pertama nggak usah perlu dibongkar semua, cukup bagian atas. Ya, ini ada baut, di sini ada baut, kita buka ya. Bautnya pertama kita buka. Oke. Tua ini kurang lebih sudah 1 tahun digunakan, tiba-tiba nggak hidup ya. Jadi kita bongkar, kita cek dulu apa masalahnya. Dan kebetulan ini toa yang tipenya itu modelnya ZH5025BM. Ini toa menggunakan trafo. Jadi bedanya kalau dia menggunakan trafo, di atasnya ini ada selektornya, mau yang 25 watt atau mau dipakai yang 10 watt atau 15 watt atau 5 watt ya. Kalau yang biasa polos tidak menggunakan trafo. Nah, kita buka ini pakai bautnya, kita pakai obeng plus ya. Kita buka. Nah, setelah kita buka, kita bisa tarik ke atas ya. Kita tarik ke atas. Nah, ini toanya ini bisa kita sisihkan. Ini induknya. Nah, setelah itu kita bongkar lagi yang baut bagian sini. Nah, ini kita harus bongkar. Ini kita bongkar, ada bautnya, ada 4. Nah, ini kita bongkar, kita taruh sini, baru kita bongkar lagi ini ya. Ini bongkar tutupnya. Nah, baru kita buka tutupnya dari bawah ini. Nah, ya, ini kita buka. Nah, coba kita buka, kita lepas kabelnya. Nah, kita bisa lepas. Baru kita lepas kabelnya ini. Nah, ya, ini adalah sepulnya atau membrannya yang biasanya itu terbakar atau tidak. Itu nanti bisa kita lihat apakah dia terbakar atau putus ya.
Kalau terbakar itu bisa juga dia nyambung tapi ohmnya dia langsung short. Jadi itu yang bisa mengakibatkan tidak bunyi atau dia putus. Ya, putus ini bisa akibat karena sering terlalu besar. Ya, terlalu besar. Oke. Sebelum kita memastikan sepul, pertama perlu diketahui ya, ini jenis toa yang pakai trafo. Ini ada setelannya. Nah, ini jenis toa yang pakai trafo. Jadi kalau pada umumnya standarnya kita posisikan di 25 watt. Rata-rata kita menggunakan normalnya 25 watt standar, tapi kalau kita gunakan 15 watt itu biasanya riskan cepat putus. Berarti kita menyesuaikan over amplinya, berarti kita menggunakan 5 watt. Pertama adalah kita pastikan kita ukur trafo innya. Kalau pakai trafo ini kita harus menggunakan tester ya. Tester kita posisikan di kali 10 ya, dikali 10. Nanti kita bisa lihat testernya ya, kita ukur innya. Innya itu yang kabel yang menuju ampli. Nah, kalau kita ukur dia jalan, nah itu jalan berarti trafonya innya bagus. Kedua, kita ukur lagi outnya. Out trafonya ini dia ada warna putih sama warna hitam. Ya, ini kita ukur. Nah, kira-kira nanti nyambung atau tidak. Nah, itu nyambung. Itu berarti bagus. Nah, terus kita ukur lagi trafonya innya ini, outnya ini bersama innya nyambung tidak? Seharusnya tidak nyambung. Kalau nyambung berarti nggak bagus. Nah, ini tidak nyambung berarti bagus. Berarti trafo ini tidak ada masalah. Ya. Sekarang kita pastikan sepulnya. Nah, sepulnya posisi begini kalau sudah dibuka, tinggal ngelepas gini aja. Nah, kita ngelepas gini saja. Nah, kita ukur. Kalau dia short total begini, full berarti dia short. Ya. Ah, ternyata ini bukan short tapi putus. Nah, nggak nyambung sama sekali, nggak ada gerak. Kita bisa ukur di sininya. Nah, nggak ada gerak berarti ini rusak. Ya, ini rusak. Jadi selanjutnya kita harus ganti. Ini ada sepul baru ya. Jangan lupa sepulnya mereknya ini modelnya ZG30DA ya, harus diganti. Ini khusus sepulnya dia ya. Kita buka sulasinya. Oke, lalu kita buka. Ini jenis sepulnya ya, sepul baru. Nah, lalu kita ambil sepulnya. Nah, sebelum kita pasang, kita ukur baru dengan yang tadi putus, yang lama gimana bedanya. Ini kalau baru nyambung ya. Kalau baru nyambung, kalau yang lama yang rusak tadi nggak nyambung. Ini kalau nggak nyambung berarti rusak. Nah, terus sebelum dipasang kita harus bersihkan ini magnetnya, lubang magnetnya, karena kadang-kadang ini kotoran-kotoran sepul itu habis terbakar itu kan ada hitam. Nah, ada hitam ini bisa juga nanti mempengaruhi lubang ini. Kalau lubangnya ini kotor ya, kalau lubangnya sepul ini kotor, itu bisa berpengaruh pada sepul yang baru dipasang, bisa rusak kembali karena kena gesekan. Caranya adalah cukup bersihkan, gunakan aja ini bungkusannya sepul tadi. Nah, ini kertasnya digunting, nah baru dipotong selebar secukupnya atau seperlunya ya. Kira-kira bikinlah 2 atau 3 ya, bikin 2 atau 3 supaya supaya lebih bagus. Bisa 4 juga boleh, terserah ya. Kita cukup gunting aja, model miringkan gini. Nah, kayak begini semua ya. Kenapa harus lancipin? Supaya masuknya ke lubang itu nggak ngerusak, supaya bisa rata nanti bersihkannya. Nah,
Kalau sudah, baru kertasnya ini bisa dimasukkan di lubang spoolnya. Nah, cukup diputar gini, dibersihkan sambil ditarik ya. Bersihkan sambil ditarik. Nah, kalau kotor, ini ada kotorannya kan, bisa dibersihkan, dibuang. Nah, cukup dibersihkan, tapi ingat jangan sampai kertasnya rusak atau tertinggal di dalam. Ya. Jadi cukup dibersihkan gini, kira-kira masih ada nggak kotoran? Nah, ini masih, terus bersihkan dengan kertas yang kertasnya dia. Jadi jangan langsung dipasang. Nah, bersih. Nah, dibersihkan, cukup diputar sambil ditarik ke atas. Jadi diputar satu arah tapi ditarik ke atas. Dipastikan kira-kira ada kotoran di dalam atau tidak, ya. Itu tujuannya supaya nanti spoolnya biar awet. Dia kalau ada kotorannya itu terasa seperti ada debu di dalam, ya. Nah, kalau sudah bersih gini, sudah lancar, udah. Terus sebagai informasi, waktu bersihin mohon jangan sampai ada minyak atau air yang masuk ke dalam, harus betul-betul kering. Kalau ada minyak bisa merusak membran atau spool, ya. Jadi kering. Kalau basah berarti dimasukin kain dulu yang tipis atau jangan tisu bisa tertinggal. Kira-kira yang menggisap kain tipis yang sekiranya tidak akan lepas ke dalam, ya. Kalau basah atau bisa disemprot, ditiup sampai betul-betul dilapin pakai itu juga boleh, yang penting sampai betul-betul bersih. Nah, setelah bersih, ya, ini dimasukkan lagi. Ini ada tandanya, ada gepeng-gepeng, ada ini tatakan. Nah, ini tatakan tempat spool, ya, tatakan itu tempat spool arahnya. Dan ini ada lubang-lubangnya, disesuaikan dengan lubang-lubang bautnya, ya. Masuknya harus betul-betul pas. Nah, ya, betul-betul bisa kalau seandainya ditekan gini, ini dia nggak main, ya, bukan ditekan kuat, disentuh aja. Nah, berarti dia nggak ada masalah. Oke, berarti lubangnya tadi bersih, ya. Setelah itu kita pastikan ukur lagi, ya. Kalau dia bagus, dia posisi kali 1 itu biasanya bunyi krok 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 krok, ya. Kalau sudah masuk magnetnya dia bunyi. Nah, ini terdengar bunyi krok 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 krok. Nah, berarti bagus. Nah, setelah itu baru dipasang lagi, ya. Dipasang lagi. Jangan lupa waktu masang ini dipastikan ada. Kadang-kadang orang masang tua ini sering ketinggalan. Ini adalah salah satu tujuannya untuk protek kalau ada air. Kalau ada air supaya dia tidak masuk lewat lubang, ya, supaya tidak masuk ke dalam spool. Nah, setelah itu baru kita pasang kembali, ya. Ini setiap spool itu ada yang besar, ada colokan yang kecil. Jadi disesuaikan, yang kecil, yang besar, ya. Oke. Pasang kembali. Nah, kalau sudah ini dipegang baru dibalik. Nah, setelah pasang kembali ditaruh, sahabatku, ya. Terus jangan lupa dikencangin, ya. Kencangin lagi, kencangin bareng, jangan kencangin satu-satu, ya. Sementara pelan-pelan dikencangin rata dulu, ya. Nah, sudah dikencangin rata, baru dikencangin kiri kanan, ya. Supaya apa? Supaya tidak seimbang, ya. Kencangin maksimal. Nah, betul-betul maksimal. Nah, ya, sudah kencang maksimal. Nah, posisinya seperti ini, dikembalikan lagi, ya. Yang kabel tadi itu di sini itu ada tulisannya. Ada tulisannya BLK, ya. Di bodinya ini ada tulisannya BLK, ada tulisannya white. Nah, ya. Tapi yang ada BLK. BLK itu berarti black, berarti warna hitam.
Ya, warna hitam dimasukkan ke kabel warna hitam ke tempat soketnya spool yang warna hitam, yang warna putih di warna putih, ya. Jadi ikutin tandanya. Nah, setelah sudah masuk begini, baru dipasang kembali, ya. Dipasang kembali, pastikan sealnya ini jangan terlepas. Seal ini tujuannya untuk protek air kalau hujan, jadi airnya nggak masuk, ya. Kalau hujan airnya nggak masuk, ini dipaskan. Nah, sudah pas, baru dibalik kembali, ya. Dibalik kembali, baru ini dibaut, ya, karena ini ada bautnya, ya. Dibaut dengan ini. Oke, dibersihkan dulu, ya. Misal ini tadi arahnya ini boleh saja, yang penting sesuai pas, ya. Dipasang balik, dikencangin. Ya, keempat bautnya harus kencengnya sama, ya. Ini harus agak kencang betul, kalau nggak kencang nanti, tapi jangan kencang kencang dipaksa, kalau kencang paksa nanti patah. Kencang maksimal, yang penting kencang, jangan longgar. Kenapa? Tujuannya supaya rapat tutupnya dengan seal, kalau hujan nggak masuk. Nah, bedanya kalau toa sudah pakai trafo, ya, ini kalau diukur, nah kita ukur sekarang, kan sudah selesai dipasang, sekarang kita ukur apa yang terjadi. Nah, bunyi dengan pulsa, ya, ini berarti bagus, ada bunyi tok tok, itu berarti bagus. Tandanya ngukurnya pakai kali 1, ya, pakai tester tapi dikali 1. Kalau tidak ada tester, ngetesnya ini boleh pakai baterai jam, ya, pakai baterai jam yang warna putih di plusnya, yang warna hitam di minnya, ya. Kebetulan saya nggak ada baterai di sini, kalau ada bisa saya teskan, ya. Berarti kalau nggak ada tester boleh pakai baterai jam, ya, baterai A3 itu, jadi plusnya di warna putih, negatifnya di warna hitam. Nah, kalau sudah selesai gini, sudah dipasang, baru kita pasang di tempatnya. Nah, dipasang di tempatnya seperti tadi, ya pemirsa, ya sahabatku IRN di mana berada. Nah, dipasang lagi, dipaskan. Nah, sudah pas. Nah, baru sahabatku, nah, selanjutnya kita baut, tapi diperhatikan di setiap baut ini ada namanya ring pin. Ring pin ini jangan sampai hilang, ya. Ini ring pin. Nah, ring pin ini jangan sampai hilang ringnya. Baru dipasang bautnya. Tujuan ring pin ini apa? Supaya kencangnya itu bautnya tidak lepas lagi pada saat kita kena getaran, dia tetap kencang. Kalau nggak ada ring pin, takutnya pada saat bunyi nanti kena bergetar dia bisa kendor, ya. Baru dikencangin. Ya, dikencangin, jangan dikencangin dulu semua, pastikan tempatnya pasti dulu, tempat-tempatnya, ya. Kalau sudah nanti sudah rata, baru dikencangin bareng.
dipasang kembali dan dipastikan ringkutnya semua ada. Nah, dikencangin sisi kiri kanan dulu, jangan langsung ke empat-empatnya. Sebelum kendor dipastikan dulu ya. Nah, pastikan pas, bener-bener pas, baru dikencangin. Kencangin sisi kiri kanan dulu. Nah, sudah itu bagus sampingnya juga kiri kanan dulu, kiri kanannya, empat-empatnya. Supaya apa? Supaya rata presisi. Oke, kalau sudah kencang empat-empatnya cukup. Nah, berarti ini sudah selesai penggantian spoolnya, ini yang rusak. Nah, kita tes lagi. Kita tes lagi bunyi tidak. Pakai tester posisi kali 1 ya. Di posisi ohm kali 1. Yang hitam negatif, yang putih positif. Nah, itu ada. Berarti bagus. Kalau nggak ada tester, boleh pakai baterai. Baterai nggak boleh sama, disentuh-sentuh gitu aja. Kalau krek-krek berarti sudah bunyi krok-krok, berarti sudah bagus. Sekarang pemirsa kita tes ya. Kita tes dulu gimana hasilnya, sudah bagus atau belum ya. Nah, kita tes ini sudah kita sediakan listriknya, amplinya dan mic-nya ya. Ya pemirsa, kita tes. Sekarang kita sambung kabelnya, warna putih ke warna putih, warna hitam ke warna hitam. Ya pemirsa, jadi untuk menghindari supaya kadang-kadang ketarik kabelnya, takut supaya nggak rusak, kalau bisa walaupun dites diusahakan diisolasi ya, diisolasi supaya lebih aman, nggak shock. Karena apa? Kadang-kadang nanti tanpa disadarin ketarik kesenggol kaki jadi short ya, walaupun dites isolasi. Nah, baru kita, karena ini toa menggunakan trafo seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau menggunakan trafo, dia yang warna hitam kalau diampli di 0 ya, di 0, yang warna putih di 100 volt. Tapi kalau yang nggak pakai trafo itu beda. Yang nggak pakai trafo berarti nggak pakai tegangan. Kalau yang pakai trafo pakai tegangan. Yang nggak pakai trafo, yang hitam di 0, yang putih itu di 4 ohm ya, di 4 ohm, atau biasanya dia di ampli itu ada tulisannya 0 sampai 4 dan 16. Berarti ini di 4 ohm atau di 0. Yang hitam di 0, yang putih di 4 ohm. Itu kalau nggak pakai trafo. Kalau pakai trafo berarti tadi yang putih di 100 volt, yang hitam di 0 ya. Kita cek sekarang, kita tes ini di 0 hitam ya, yang putih di 100. Nah, sekarang kita bunyikan, kita tes sudah bisa hidup atau tidak. Tes ini karena dekat jadi storing, berarti ini sudah bagus besar. Tes. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini cara memperbaiki toa atau mengganti spool ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, mau mengganti, jadi mulai awal tadi ya dicek trafonya, caranya tadi sudah sampaikan. Kedua dicek spoolnya, setelah itu sebelum spool dipasang dibersihkan lubang lim dan spoolnya, dan setelah itu dibaut dengan rapat, dan sebelum dibaut pastikan seal karkarnya tidak hilang supaya apa, kalau hujan airnya
tidak masuk. Ya. Sampai di sini penjelasan saya dan berbagi ilmu teknik ini, cara memperbaiki toa. Semoga buat sahabatku dimana berada ini sangat membantu dan bermanfaat, dan sekaligus bagi yang pemula dan ingin memperbaiki toa, baik nanti di musola atau di masjid, caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi saya rasa sampai di situ. Semoga bermanfaat. Jika sahabatku perlu penjelasan atau kurang jelas dengan penjelasan saya tadi, boleh sahabatku nanti di kolom komentar boleh disampaikan apa yang menjadi kesulitan atau yang belum tahu. Nanti saya akan menjawabnya caranya bagaimana solusinya. Sampai di sini saya Deddy Muslimin dari LSM Berbagi mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.